Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Berikut kami sajikan buku induk siswa dan juga transkrip nilai, ya. Dua kebutuhan yang kami buat dalam satu aplikasi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekolah yang sudah request, ya. Di bulan ini baru sempat selesai, ya. Nah, ini aplikasinya demikian. Nah, nanti ada data sekolah, kemudian biodata siswa. Ini nanti tinggal di copy paste dari aplikasi rapot, ya, karena bentuk tabelnya, formatnya sama persis, jadi tidak perlu mengetik ulang, cukup copy paste dari aplikasi rapot. Kemudian nilai mapel. Nah, di sini ada keterangan di mana untuk setiap tingkat, ya, itu harus susunan mapelnya harus sama, ya, karena dibuat dalam satu tabel. Jadi antara semester 1 dan semester 2 itu harus sama. Pada saat penyusunan rapot, ya, ini struktur mapelnya harus dibuat sama dari semester 1 sampai semester 6, ya, semester 1 dan semester 2. Juga untuk transkrip nilai itu dari semester 1 sampai semester 6 harus tersusun rapi, ya, tidak tumpang tindih. Nah, ini ada peringatan kalau ternyata semuanya sudah betul, bisa dilanjut untuk pengisian nilai, ya, di setiap semester. Ini juga nanti tinggal copy paste dari lagger yang ada pada aplikasi rapot. Nah, ini setiap semester ada tabelnya sendiri-sendiri, ya. Ini semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, dan seterusnya. Nah, untuk copy pastenya seperti biasa menggunakan paste spesial, letakkan pada siswa baris pertama, ya. Di sini sudah saya kasih tanda kuning, ya, agar tidak keliru saat copy paste. Kemudian kalau sudah, nah, kembali kita juga memasukkan nilai ekstrakurikuler dari semester 1 sampai semester 6. Sama, ya. Nanti tinggal di copy paste dari aplikasi rapot yang ada pada wali kelas. Kemudian kalau sudah, nah, di sini ada dua, ya. Kita hanya memilih salah satu, ya. Jika pada saat siswa sekolah menggunakan project B5, maka isi pada project B5-nya. Tetapi jika siswa tidak pernah, ya, mengikuti kegiatan project B5, mungkin hanya kokurikuler, maka gunakan yang ini, ya. Jadi di antara dua ini tinggal pilih salah satu. Nanti tinggal copy paste dari aplikasi rapot dari semester 1 sampai semester 6. Nah, kalau sudah semuanya, maka di sini kita bisa langsung ke pencetakan buku induk, ya. Ini adalah covernya, logo bisa di input sendiri, ya. Nanti tinggal diklik, pilih gambarnya. Nah, ini misalkan. Nah, ini nanti tinggal diatur, ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian kalau sudah, lembar biodata siswa. Nah, ini setiap buku induk harus ada biodata siswanya, ya. Ini data-data ini akan muncul dari tabel yang pertama tadi, ya. Nah, ini pada biodata. Ini nanti hasil yang ada di sini akan muncul pada lembar biodata siswa. Nah, kalau sudah kita copy paste dari aplikasi rapot, nah, mungkin hanya bagian akhir saja yang belum terisi, ya. Di bagian ini, setelah selesai pendidikan ini mungkin yang perlu diketik, ya, karena untuk yang lainnya sudah terisi copy paste dari aplikasi rapot. Hanya bagian ini yang nanti harus diketik. Nah, keadaan setelah siswa lulus, apakah bekerja ataukah melanjutkan. Nah, ini semua akan muncul di lembar biodata siswa. Ini ada foto ketika siswa masuk, kemudian foto ketika siswa lulus, ya.
Kemudian untuk mencetak bisa satu persatu anak atau bisa langsung beberapa anak sekaligus atau satu kelas pun bisa ya. Tinggal diisi awal absen berapa sampai absen berapa yang akan dicetak. Kemudian nah ini untuk buku induknya, ini per tingkat ya, ada semester 1, semester 2 atau ganjil dan semester genapnya. Kemudian di sini nanti ini otomatis akan muncul. Nah, ketika kita sudah menginput nilai, di sini akan otomatis muncul nilai-nilai yang sudah kita input. Kemudian di sini ada tampilan untuk P5 dan kokurikulernya. Ini akan muncul salah satu ya. Jadi kita pilih ya, ketika siswa sekolah hanya P5 atau kokurikuler saja. Jika ingin menampilkan P5 maka ketik 1. Tapi jika tidak ingin menampilkan P5, di sini ketik 0. Dan nanti yang muncul adalah kokurikulernya. Kemudian untuk menaikkan kelas di sini sudah ada. Ini untuk semester 1. Ya. Untuk mencetak sama. Di sini bisa mencetak per anak, bisa juga beberapa anak sekaligus. Ini saya contohkan, ini semester 1 dan 2 ya. Kita coba ganti. Nah, ini untuk ini karena belum kita input jadi seperti ini ya. Oke. Kemudian kembali untuk tingkat 11-nya ini sama semua ya. Jadi hanya berbeda tingkatnya saja. Mungkin ada perbedaan pada susunan mata pelajaran, dimana di semester 3 dan 4 nanti ada mapel pilihan ya. Ini ada coding dan yang lainnya. Kalau kita ganti, nah ini belum diisi semua. Jadi ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian untuk buku induk tingkat 12-nya ini juga sama. Nah, untuk mencetak jangan lupa kita atur dulu batas-batasnya. Nah, kemudian kalau sudah pas tinggal kita klik preview jika kita ingin melihat seperti apa hasil cetakannya. Kemudian setelah ini kita juga bisa men-share transkrip nilai ya. Ini dibutuhkan siswa ya. Ketika siswa mungkin akan mendaftar untuk bekerja, biasanya transkrip nilai ini diminta ya, dibutuhkan sebagai persyaratan untuk melamar pekerjaan. Nah, di sini kita berikan pemeriksaan, cek ulang ya. Apakah mapel-mapel yang sudah disusun dari semester 1 sampai semester 6 apakah sudah runtut ya, apakah saling tumpang tindih ya, seperti yang tadi saya contohkan. Nah, nanti bisa dilihat pada tabel ini. Ini akan otomatis melihat apakah kadarnya sudah tepat atau belum. Ini untuk yang bagian kuning. Ini untuk menentukan apakah dalam semester 1, semester 6 itu dalam kolom yang sama, apakah semuanya sudah sama mapelnya ataukah berbeda. Nah, untuk yang mapel-mapel yang sudah ditentukan dalam Permendikdasmen itu ya, mapel wajib itu mungkin tidak ada perbedaan karena dari awal sudah kami isi ya. Tetapi untuk yang ini yang diisi oleh sekolah seperti muatan lokal ini mungkin bisa jadi akan tumpang tindih ya, karena jika kurikulum wakakurikulum tidak mengisikan dari awal, guru wali kelas mengisi sendiri-sendiri, ini akan terjadi tumpang tindih. Makanya di sini kita berikan tabel ini untuk memastikan apakah data nilai dari semester 1 sampai 6 itu tidak tumpang tindih ya, berada pada kolom yang sama. Nah, ini kalau ternyata masih ada ya, kita kembali ke legger nilai, kita perbaiki ya. Tapi kalau sudah tidak ada, sudah oke semua, maka tinggal kita lanjutkan ya, lanjut ke pengisian nilai ujian ya. Nah, sebelum kita mengisi, kita tentukan dulu mapel-mapel mana yang diujikan dalam PSAJ maupun ujian praktik. Diisi 0 jika tidak diuji,
diisi angka 1 jika diujikan. Nah, pengaturan ini nanti akan muncul otomatis ya ketika kita mengisi nilai ujian tertulis. Jadi apa yang sudah kita pilih nanti akan muncul di sini. Yang tidak dipilih nanti tidak muncul. Ya. Ini untuk ujian tulisnya, kemudian ujian praktiknya di sini ya. Nanti bisa diisi. Kalau sudah semua, maka kita bisa mencetak transkrip nilainya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ya. Nanti untuk kop sekolah bisa dimasukkan ya, atau misalkan tidak ingin ada kopnya ya dikosongkan saja. Nah, di sini jika sekolah ingin transkrip nilainya diberi kop sekolah, maka tinggal klik input kop sekolah. Nah, nanti tinggal dimasukkan. Ya, file yang dipilih adalah file gambar ya, bisa JPEG, PNG, dan yang lainnya. Jadi file-file gambar. Selain itu tidak bisa. Nah, nanti seperti ini, nanti tinggal diatur ukuran. Ini hanya contoh saja. Ya, bentuknya seperti ini. Nanti tinggal diatur letaknya. Kemudian nanti tinggal kita atur ya, setelah kita memasukkan kop, sebelum mencetak kita atur dulu. Nah, ini jika tanpa kop surat batasnya hanya sampai sini ya. Nanti kalau kita lihat previewnya bentuknya seperti ini. Lalu bagaimana jika akan kita tambahkan kop surat? Download. Nah, misalkan ini aja. Nah, kita geser dulu. Nanti kita letakkan di atasnya. Oke. Nah, nanti kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, itulah penggunaan aplikasi buku induk dan aplikasi transkrip nilai ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.